Modus operandi dari orang yang melakukan korupsi itu demikian canggihnya. Menyadap pembicaraan atas transaksi yang dilakukan menggunakan information technology, yaitu smartphone. Beberapa orang dari eksekutif yang menduduki posisi sebagai pejabat negara itu ada yang tidak setuju. Siapa aja nih lagi gue WhatsApp ini nggak datang nih. Aduh, lu ngapain sih Mat? Ini pagi-pagi udah beresin. Ini emang tugas saya nih bang, kalau tiap pagi begini bang. Juga ya ditepok-tepok. Lah tumben nih abang udah datang pagi-pagi buta. Iyalah. Yang buta belum datang. Asli lu kalau ngelucunya kadang-kadang bener juga ya. Tapi kenapa lampunya masih mati? Oh, iya bang, karena nyalain saya dulu. bakal nyalain bang. Ini belum siap semuanya. Oke, saya nyalain dulu nih bang ya. Gimana caranya? Nyalain dulu nih. Gimana sih? Nyalain. Wih, keren. Thank you. Ini juga tolong. Ini nyalain juga bang. Ya, TV-nya Buset. nyalain gitu. Nyalain. Gimana sih nyalainnya tuh? Oh, udah tuh. Doang. Nanti lu sapa dulu lah teman-teman netizen. Hai mama. Kagak masuk lu harus duduk kayak gini nih kagak. Nah, set. Nah, udah masuk belum dia? Nah, udah nih, sapa nih teman-teman netizen. Halo, saya Mamat dari Obras. Obras Ini apaan nih bang? Obras itu apaan? Obrolan nasional santai dibahas hingga tuntas. Nah, maafin Itu, ya, Bang. maafin ya teman-teman netizen nih. Obras itu adalah obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Wah sih. Iya gitu. Nah malum bang, belum Apa? pernah masuk TV begini belum. Nah, makanya lu sering-sering nih bantuin nih. Ini Gua abang lagi tuh- nunggu orang nih. Nah. Tolong dicek nih di luar udah nyampe belum dia? Bang, orangnya cewek apa cowok? Cewek cantik. Wih, pasti cantik nih. Oke nih kalau cantik mah, gue panggilin bang, Iya, kalau cewek. betul. Nanti kalau dia masuk, abang keluar, saya sama dia. Jangan dong. Jangan. Kan yang bawain obras Oh, iya. saya, kenapa Betul, jadi Bang. saya yang keluar? Siap, saya panggil dulu bang ya. Iya betul. Pintu keluarnya di sana, Mas. Aduh, Salah. lupa Di mulu, sana. Bang. Sana. Iya, lewat Aduh. sana. Thank you ya, Mat, dipanggil Gua ya. Panggil dah. Iya. Mbak Tewi. Mana orangnya? Mbak Tewi, panggil. Oh ini bang, udah ada bang. Halo. Halo, Kak Yasir, apa kabar nih? Baik, thank you bangetnya. Saya Disapa tan- dulu dong, Oh, teman-teman netizen. yang mana nih? Kamu di situ. Oke, ke sana. Halo teman-teman netizen. Perkenalkan diri, boleh? Iya dong. Perkenalkan, saya Ayu Pratiwi yang menjadi pasangannya Kak Yasir di sini. Kalau Asik. ngomongin pasangan nih jadi baper aku, hati-hati loh, Wi. Oh iya, hati-hati. Gak jadi, Ini udah punya pasangan belum? Jangan dong, jangan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah TV yang nanti akan bergantian sama aku ketika aku nggak bisa. Nanti TV yang akan jadi tuan rumah lah di Obras yang akan ngobrol dengan sejumlah narasumber nih, Wi, ya kan? Karena di tahun 2023 jelang 2024 akan banyak banget narasumber-narasumber yang berbicara soal politik yang akan kita undang di Obras, gitu, Wi. Wah, menarik banget sih ya Kak Yasir. Banget, ya. pasti menarik banget karena topik-topik yang kita bahas ini santai, kemudian emang obrolannya rasional dan Oke. tentu saja kita bahas hingga tuntas gitu. Apalagi masalah perpolitikan, dinamika politik gitu. Yang penting santai-santai aja lah. Oh iya benar ya, politik bentar lagi ya 2024 Yes. kita mau hajatan Kak Yasir nih. Betul, hajatannya pemerintah, hajatannya parpol, hajatannya rakyat juga. Namanya juga pesta rakyat kan? Iya benar, semoga kita nggak salah pilih pemimpin ya Kak Yasir. Amin. Nah itu dia. Nah ini nih kebetulan banget pas TV datang di sini, aku minta tolong sekalian ngobrol sama salah satu narasumber kita nih. Kalau nggak salah beliau ini mantan pimpinan KPK ya? Hari ini Bang ya? Iya betul. Wow, keren loh, hari ini langsung ya? Iya langsung Wah, mantap. gitu ya. Nanti minta tolong kamu ngobrol sama dia, Oke. kulik-kulik dia nih terkait dengan korupsi. Ya jika dikaitkan dengan pemilu, apakah ada potensi korupsi, pemimpin yang koruptor ya. TV lebih tahu lah hal-hal kayak gitulah. Oke deh ya, siap ya. Aman dong? Aman. Aman dong gitu. Jadi ini sekali lagi ya teman-teman netizen, saya perkenalkan TV. Ramai. Asik. Jadi ketahuan kalau di studio ini isinya laki semua, nggak ada ceweknya, makanya ramai banget. Gitu ya, Wi ya? Siapa Siap, tuh? Kak Yasir. Jadi semoga dengan kehadiran TV ini makin seru. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Eksplisit. Tolong editor nanti dimasukin ya di tengah sini ya. Iya, sama ini
tombol lonceng. Betul. Jangan lupa. Aktifin tombol loncengnya. Jadi ketika ada video-video baru langsung ada notifikasinya. Iya, langsung update deh ya Mantap. teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Oke. Masih ada kerjaan. Habis itu nanti kamu silakan melanjutkan wawancaranya. Oke. Enjoy ya. Siap Oke, kayak sih, thank you banget. sukses. Hati-hati di jalan. Iya, sama kayak aku tulus. Iya. Oke, teman-teman netizen, aku pamit dulu ya. Nanti episode ini akan dibawakan oleh Bibi. Oke. Dadah. Bye. Halo teman-teman netizen semuanya, bagaimana kabarnya? Tentu semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali rasanya saya Ayu Pratiwi dapat menyapa Anda di sini dalam Obras, obrolan rasional santai yang dibahas dengan tuntas. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Hari ini saya sudah ada narasumber nih yang sangat akan membuka kita tentang OTT yang saat ini sedang ramai sekali diperbincangkan ya jika kita melihat dunia maya. Langsung saja saya kenalkan, ada Bapak Muhammad Yasin. Nah, Bapak Muhammad Yasin ini dulunya adalah mantan komisioner KPK. Betul ya Pak ya? Betul. Bagaimana nih Bapak kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Pak. Nih Pak, saya akan langsung saja nih ya Pak ya. Sekarang Ya. kan jika kita melihat dunia maya, nah kemarin sempat ada statement dari salah satu menteri yang sedang menjadi sorotan nih, yaitu Opung ya. Bapak Luhut Panjaitan yang mengeluarkan statement bahwa OTT di KPK saat ini lebih baik dihilangkan karena rasanya jika OTT ini terus dilakukan akan memperburuk citra Indonesia. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, jadi di alam demokrasi ini, di Indonesia ini, yang dasarnya adalah demokrasi ya, Pancasila itu orang menyampaikan pendapat itu ya sah-sah saja. Tapi disayangkan kalau menurut saya, ini kan yang menyampaikan adalah pejabat negara. Iya betul Pak. Menteri senior yang duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kelautan ini. Nah, seharusnya ini kalau saya malah pemikirannya harus dibalik, memberikan edukasi yang lurus karena Indonesia ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Iya betul. Jadi Rechtsstaat yaitu negara hukum. Nah, KPK melakukan tugasnya itu didasarkan atas perintah undang-undang. Di Undang-Undang 30 tahun 2002 di pasal 12 ayat 1 yang sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 itu intinya bahwa penyadapan itu merupakan kewenangan KPK yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya boleh melakukan penyadapan di tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai kepada penuntutan misalnya, boleh melakukan tangkap tangan dengan bantuan polisi, itu di breakdown itu di dalam undang-undang. Bagi institusi, apalagi penegak hukum yang punya suatu kewenangan pro justisia harus melaksanakan semua apa yang diperintahkan undang-undang. Iya betul sekali. Jadi tidak menghindari apa yang diperintahkan undang-undang. Nah, kalau sekarang image jelek itu yang dikumpulkan di internasional, mulai survei yang dilakukan oleh misalnya International Transparency yang berbasis di Berlin terhadap 184 negara yang disurvei itu, bahwa apabila negara itu adalah korupsi, itu image negaranya jelek, bukan dibalik. Kalau OTT ini kan sebagai salah satu dari usaha penegakan hukum, karena modus operandi dari orang yang melakukan korupsi itu demikian canggihnya karena kemajuan information technology dan juga digital ya sistem itu yang menjadikan semua itu serba canggih. Jadi kalau misalnya orang yang duduk sebagai penegak hukum, entah itu hakim atau apapun ya, atau pengacara dan lain sebagainya, itu apabila tidak di OTT tidak akan bisa ketangkap permainannya itu. Dan pasal-pasal sebaran pasal itu Undang-Undang 3199, Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001, pasal 5, pasal 6 sampai pasal 12 itu yang mengatur tentang apabila menerima sesuatu. Jadi seorang penyelenggara negara atau hakim menerima sesuatu
yang menurut ya anunya itu melanggar atau bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, berhubungan dengan jabatannya, itu ya dilakukan apa itu namanya proses hukum. Nah itu kalau suap itu kan tidak ada kwitansi, pemberiannya bisa saja melalui secara konvensional di warung misalnya saja. Nah sebelum itu itulah yang digarap atau dilaksanakan oleh penegak hukum, salah satunya KPK itu menyadap pembicaraan atas transaksi yang dilakukan menggunakan information technology, yaitu smartphone. Baik. Nah kita kalau enggak itu nggak akan bisa. Tapi Bapak bukannya kalau kita menjadap nih, contohnya saya nih, saya lagi chat-chat disadap nih, bukankah itu melanggar privacy, Pak? Ya, jadi biasanya adalah didasarkan atas pertama itu laporan masyarakat bahwa ini melakukan korupsi atau melakukan transaksi yang nantinya berakhir dengan suap menyuap misalnya. Nah kemudian KPK akan berinisiatif untuk mendapatkan nomor HP-nya. Terus kemudian dilakukan penyadapan itu lawful interception, bukan penyadapan itu membawa rekaman taruh di meja, itu bukan, di udara. Di udara, itu namanya lawful interception. Tapi ada batas waktunya nggak, Pak? Ada batas waktunya, apabila 20 hari itu ternyata yang dibicarakan bukan masalah korupsi, maka harus di stop itu. Berarti sebenarnya itu penyadapannya itu selama 20 hari 20 ya, Pak ya? 20 hari di stop. Apabila memang itu yang dibicarakan adalah masalah transaksi korupsi, yang dalam hal ini adalah pasti suap menyuap kalau itu. Nah, maka itu bisa diteruskan setelah 20 hari itu. Nah, ini menarik. Jadi sah adanya dan itu adalah diaudit. Jadi diaudit itu artinya dalam periodisasi tertentu itu diaudit oleh beberapa pihak yang telah dicantumkan di dalam suatu ketentuannya itu, yaitu termasuk provider yang ada di situ dan beberapa lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah yaitu Kementerian telekomunikasi misalnya seperti itu, dia melakukan audit secara periodik terhadap apa yang dilakukan oleh KPK, compliant atau tunduk pada aturan undang-undang atau nyadap seenaknya sendiri itu. Nah KPK tidak bisa nyadap itu seenaknya sendiri. Pasti harus berlandaskan pada hukum dan siap untuk diaudit. Begitu kita menyimpang sekali, maka akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Iya, betul. Yaitu akan menghilangkan public trust. Maka kita selalu pada masa kami dan juga sampai sekarang pastilah itu compliant terhadap hukum itu ya. Jadi tidak akan main-main di dalam tugas itu ya. Nah, teman-teman netizen, ini ada catatan buat kita semua. Jadi, yang disebut OTT ada penyadapan, jangan salah paham dulu. Penyadapan dilakukan selama 20 hari berturut-turut, tapi jika pada saat penyadapan itu tidak ada teks ataupun percakapan yang mengarah kepada tindak korupsi, maka penyadapan selesai. Jadi, yang terus berbisik-bisik nih, wah, nggak ada privacy dong, wah semuanya disadap loh. Tenang, kalau nggak ada tanda-tanda korupsi yang dilakukan, nggak akan disadap lagi, ya kan Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi dari Bapak sendiri nih Pak, melihat OTT, apakah perlu OTT ini dilaksanakan di Indonesia? Menurut Bapak sendiri sini? Iya, jadi korupsi di Indonesia tuh kalau saya yang menilai, karena saya lama di KPK, bukan hanya periode 2007 sampai 2011, saya ikut di KPK itu sejak tahun 2004. Walaupun pada saat pertama itu ya memang bukan di unsur komisioner atau unsur pimpinan, tapi sebagai direktur pemeriksa kekayaan negara, kemudian direktur litbang, kemudian baru kita masuk mendaftar di pada waktu pemilihan pimpinan KPK atau komisioner KPK itu. Nah, jadi kalau menurut saya memang perlu dari awal adanya undang-undang KPK itu memang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Itu undang-undangnya waktu pertama kali yang dipakai adalah Undang-Undang 30, pasal 12, ayat 1, kemudian hurufnya A sampai I, yang menyangkut tentang an extraordinary ways dari KPK, yaitu kekuasaan yang luar biasa yang dianggap itu, ya, termasuk penyadapan itu dari tahapan penyidikan sampai penuntutan, ya itu harus dipakai. Memang yang akhirnya tidak setuju, ya tentunya oknum kan, dari pihak legislatif maupun beberapa orang dari eksekutif yang menduduki
posisi sebagai pejabat negara itu ada yang tidak setuju. Tapi kan undang-undang itu sendiri yang membuat kan ya legislatif dan eksekutif. Oke. Nah, KPK itu bukan kok berkreasi untuk menyadap itu. Atas perintah undang-undang, undang-undangnya yang membuat legislatif dan eksekutif. Oke. Nah, kalau sekarang eksekutif sendiri, misalnya seperti Opung ya, seperti Pak Luhut menyatakan tidak setuju, harus diingat bahwa di dalam undang-undangnya itu ada perintah untuk menyadap. Undang-undang yang membuat adalah legislatif dan eksekutif. Diinisiasi atau hak inisiatifnya itu ada di dua bidang itu, legislatif dan eksekutif, yaitu DPR dan presiden dan jajarannya itu, eksekutifnya tuh di sana. Nah, sehingga ya kita sangat prihatin dengan statement itu. Mestinya justru memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu adalah sah adanya atas perintah undang-undang, dan KPK bukan pembuat undang-undang, melaksanakan undang-undang. Suruh nyadap, maka kalau tidak sadap dimarahin oleh rakyat. Karena KPK bertanggung jawab pada publik. Iya, baik. Dan walaupun harus melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK atas pelaksanaan tugasnya itu. Iya. Tapi untuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Masyarakat membaca undang-undang, loh ini ada undang-undang seperti ini kok nggak pernah dilaksanakan. OTT kok nggak jadi dilaksanakan. Nah, padahal undang-undang ini kan baru di amandemen, iya benar diperbaiki. sih, Pak, betul. Iya betul, saya Ya setuju kan? sih Pak, betul. Dari 2002 diperbaiki di 2019. Ya. Perintah itu masih ada. Jadi bagi penegak hukum yang jangan sampai terpengaruh dengan statement itu. Iya, Mungkin Opung lagi apa itu namanya, lupa atau bagaimana. Iya. Manusia itu kan sifatnya lupa kan. Tapi begitu. Opung tuh tidak hanya tahun ini loh Pak. Kalau saya tidak salah tanggal 13 bulan November tahun sebelumnya, berarti 2021, Opung juga menyampaikan statement yang sama, nah Pak ya. Iya. Karena memang jika kita melihat di Indonesia, meski ada OTT, tapi tindak korupsi tetap berjalan Pak. Jadi seakan tidak ada rasa jera begitu Pak. Gimana tuh Pak? Apa sih yang sebenarnya salah tuh Pak? Ya, begini. Jadi tugas pencegahan itu memang iya ada di KPK. Tugas penindakan iya ada di KPK. Pencegahan korupsi dan penindakan korupsi. Kalau penindakan korupsi tidak hanya di KPK, tapi di kepolisian juga ada dan kejaksaan juga ada. Jadi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dalam lingkup penindakan atau indikmen itu adalah 3 lembaga. Nah, kemudian siapa yang melakukan pencegahan? KPK juga melakukan pencegahan. Tapi yang bisa mencegah itu lebih awal itu adalah ya masing-masing instansinya yang ada di situ ada pengawas internal. Seperti saya pernah jadi Irjen di Kementerian Agama gitu. Saya juga melakukan pencegahan di situ. Jadi fungsi pengawas internal yang setiap instansi, baik kementerian maupun lembaga negara atau lembaga pemerintah yang non pemerintahan itu punya yang namanya pengawas internal. Termasuk BUMN juga ada pengawas internal, dan bahkan swasta pun masing-masing pasti ada. Itu internal supervision atau pengawas internal itu ada. Mereka lah yang harusnya mencegah, berkoordinasi dengan KPK. Gitu. Nah, selama ini juga ada itu pencegahan itu yang dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Menpan, dan beberapa instansi itu melakukan pencegahan. Pencegahan itu kan hanya nasihat, bisa aja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nanti dalam prakteknya ya diajukan apa nasihat-nasihat itu, kita uang tuh enak kok, ya kan? Nah, makanya itu dicegah ya nggak bisa dicegah, karena seperti itu dan sudah marak. Karena sistem politiknya itu butuh biaya yang besar, belum uang mahal, belum uang tim sukses, belum serangan subuh, walaupun itu bukan kita nganjurkan ya. Bukan kita yang nganjurkan, itu hal yang dilakukan oleh mereka untuk pemenangan. Karena berhadapkan dengan sistem kontestasi, persaingan antar yaitu pasangan, pasti mengeluarkan duit itu. Berarti menurut Bapak bukan OTT-nya yang salah Pak? Pencegahannya tuh harus komprehensif, harus melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum bagi yang melanggar, misalnya saja yang melanggar undang-undang reformasi birokrasi kan sekarang kan belum ada. Coba kalau di
diberlakukan untuk mencegah itu salah satu aspeknya adalah reformasi birokrasi. Yang ada di dalamnya adalah ya integritas, sistem administrasi yang baik di penegak hukum maupun lembaga legislatif maupun di lembaga pemerintahan yang namanya adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di satu sisi swastanya juga melaksanakan apa yang disebut dengan good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, bisnis anti suap misalnya. Itu dikumandangkan tidak hanya Indonesia. Karena sudah banyak negara-negara itu yang meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Meratifikasi artinya harus melaksanakan isi pasal-pasal, dibuat hukum positif di masing-masing negaranya. Nah itu pertanyaannya, Indonesia udah belum Pak? Ya Indonesia beberapa hal sudah ada undang-undang tentang pemberantasan korupsi, kita apresiasi. Tapi undang-undang penyitaan aset masih digarap, belum disahkan. KUHP-nya kok malah meringankan korupsi, itu menjadi disayangkan. Tuh. Terus kemudian juga undang-undang tentang praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat luar negeri, entah sebagai diplomat atau sebagai pemimpin perusahaan besar multinasional, itu belum ada undang-undangnya. Oke, baik. Private to private corruption yang ada di konvensi PBB pasal 12 itu ada, Indonesia juga belum ada. Misalnya kalau ada private to private corruption itu artinya apa? Membuat kartel dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggara negara dan penegak hukum. Mereka tidak kena kalau di Indonesia. Kalau di Singapura, di negara-negara tetangga itu kena semua karena ada undang-undang tentang korupsi di sektor swasta. Indonesia belum ada. Nah, berarti sebenarnya bukan OTT-nya ya Pak ya, tapi banyak sekali yang harus dibenahi ya Pak sebetulnya. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak, jika OTT-nya dihapus? Harus merubah undang-undang. Gimana tuh Pak? Ya, respon publik akan menjadi, artinya itu terjadi suatu katakanlah ya gejolak sosial yang menyatakan menuduh pemerintah tidak mempunyai political will terhadap pemberantasan korupsi. Untuk apa kita meratifikasi konvensi PBB kalau ternyata tidak ada political will? Political will itu kehendak untuk memberantas korupsi seperti yang dia sepakati di dalam komunitas internasional di bawah PBB. Itu UN loh, kita kan anggota UN. Kalau kita tidak misalnya compliant terhadap UNCAC, justru kita nilainya jelek. Bukan kok OTT itu nilainya jelek. OTT kalau di luar negeri dipandang bagus ini, konsisten di dalam penegakan hukum. Jangan salah. Luar negeri akan memandang wah KPK ini bagus. Apa OTT itu ya ada di Indonesia saja? Enggak. Di Special Administrative Region of Hong Kong, SAR Hong Kong, itu juga melakukan OTT terhadap korupsi. Betul sih Pak. Tapi tidak yang terjadi di Indonesia, kenapa netizen pada memilih untuk OTT pro kontra ya, antara dihapus dan tetap, karena kita lihat tadi yang seperti saya utarakan bahwa dengan adanya OTT tapi koruptor ini masih tetap banyak nih Pak. Kok nggak jera-jera? Apa sih yang salah? Dan saya yakin juga teman-teman netizen yang ada di rumah nih atau di kantor ataupun di mana yang lagi di perjalanan mungkin pasti bertanya-tanya, kenapa sih udah ada OTT, standarnya juga sudah sama dengan luar negeri, tapi kok nggak jera-jera? Apa yang salah? Tapi ternyata tadi seperti yang Bapak utarakan, memang ternyata Indonesia harus banyak berbenah ya Pak ya. Yaitu pembenahan sistem. Nah, saya mau minta satu komentar dari Bapak. Kemarin kan Opung menyarankan daripada OTT, mending kita ke delegasi yang tentang intinya kayak nantinya itu akan ada sistem seperti yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kelautan juga. Nantinya semua anggaran, semua yang sudah ada dari pemerintah sudah ada di website seperti itu Pak. Gimana Pak? Lebih ke digitalisasi itu. Ya, digitalisasi tidak bisa mencegah korupsi. Kenapa tuh Pak? Misalnya, ya sekarang misalnya e-procurement itu kan elektronik procurement, pengadaan barang dan jasa. Serba elektronik. Apa itu tidak bisa dimainkan? Bisa. Tetap bisa ya? Iya. IKTP itu apa? Tidak elektronik, e-procurement. Nggak ada yang konvensional, semua digital. Tapi berapa korupsi di IKTP? Merugikan kerugian negara 2,3 triliun atau 2.300 miliar, coba.
digitalisasi, apakah itu menjamin digitalisasi itu mencegah korupsi? Tidak. Itu loh, harus dengan berbagai upaya seperti yang diamanatkan undang-undang, suruh nyadap. Setelah nyadap ya ditangkap, karena yang pelaku korupsinya adalah mereka yang ahli hukum, bisa menghindar dari hukum. Masa kita suruh kembali ke konvensional? Sementara kita itu sudah digital semuanya, ya kan? Jadi e-procurement itu salah satu contoh itu praktek pelaksanaan sistem administrasi yang berbasis elektronik. Misalnya e-public services misalnya, itu juga bisa kalau moral orang yang di belakang mesin itu jelek, atau man behind the gain-nya itu moralnya kurang bagus, ya tetap aja mesin yang bagus itu tidak berfungsi apa-apa. Yang penting moral. Jadi setelah e-procurement, apa KPK tidak bisa menangkap, apa tidak ada penyimpangan? Ya bisa. Karena di bawah e-procurement itu, di balik itu adalah orang yang moralnya, oknum tentunya ya, tidak semuanya. Oknumnya tidak baik, moralnya pengen mengambil kesempatan dari uang negara itu. Gitu Mbak. Tapi kan OTT juga sama Pak, buktinya belum kelihatan nih Pak. Gimana dong? Karena skop wilayah yang korupsi itu luas secara nasional. Jumlah kabupatennya 534. Jumlah provinsinya ada 33. Nah, 533 instansi pemerintah, kementerian dan non kementerian yang ada di Jakarta. Itu lebih dari 800 instansi. Berarti kan sangat luas sekali artinya itu. Nah, belum instansi-instansi swasta yang juga berinisiasi untuk menyuap. Karena praktek good corporate governance juga belum terlihat di Indonesia. Ya, kita ini kan juga survei tentang praktek dari good corporate governance, juga pernah survei. Survei mengenai apa yang disebut dengan electronic procurement, itu kajian sistem KPK dulu. Kajian sistem di e-procurement, kajian sistem di anggaran, kajian sistem di pajak, kajian sistem di bea cukai, kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji, kajian sistem di tenaga kerja. Luas kajian-kajian itu bisa mengidentifikasi mana yang korup. Kemudian dengan kajian sistem itu kita peringatkan ke masing-masing yang kita lakukan kajian sistem ini tolong diperbaiki. Dari pencegahan maju untuk mencegah, kalau tetap tidak bisa merubah, maka penindakan turun. Akhirnya OTT. Jadi komplementari antara pencegahan dan penindakan, bukan kita membiarkan, kita kajian sistem. Misalnya penyelenggaraan ibadah haji, ini Pak Menteri ada 48 titik temuan yang berindikasi korupsi, mohon segera dirubah. Kami KPK yang dampingi untuk merubah itu. Dari aspek kelembagaan, dari aspek SDM, dari aspek business proses atau layanan, dari aspek human resource. Kita dampingin ini, perbaiki buat aturan sehingga terjadi apa yang disebut dengan good governance, sistem yang baik. Nah, ternyata tidak bisa melengkapinya dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun. Masuklah KPK ke penyelenggaraan ibadah haji karena sudah mengingatkan dan mengundang seluruh instansi eselon 1 di Kementerian Agama. Waktu itu kami yang mengundang. Beberapa komisioner, udah Pak Yasin aja yang mengundang. Kita kolektif kolegial gitu kan. Ya, bidang-bidang tertentu ada yang menangani antara komisioner yang satu dengan yang lain yang sifatnya ya mereka tahu semua gitu. Tapi menurut Pak Yasin nih terkait dengan vonis dan juga penanganan terhadap para koruptor di Indonesia nih gimana nih Pak? Ya, kalau udah tepat belum sih Pak? Ya, kan tergantung pada bunyi undang-undangnya, maksimal hukumnya, maksimal dendanya, uang penggantinya, kan gitu. Kan ada maksimal suap menyuap itu 5 tahun misalnya. Ya ini masyarakat sih tidak puas kalau hanya segitu, tidak akan jerah. Ya uangnya udah ratusan miliar, kemudian hanya ditahan 4 tahun, akhirnya 4 tahun kan sudah 2/3 dari hukuman, keluar masih kaya, menjalankan hukuman penggantinya, misalnya kalau tidak bisa membayar 25 miliar, misalnya uang pengganti, maka harus diganti dengan 2 tahun, ya pilih 2 tahun, keluar masih kaya. Ya ini yang istilahnya mencederai keadilan rakyat. Jadi koruptor itu cari penghasilan yang paling mudah. Itu mudahnya itu istilahnya
ya nilai return on investment-nya itu paling tinggi persentasenya, bisa ratusan maupun ribuan persen. Ini dari menarik modalnya. sih. Menarik sih, Pak. Dan menurut Bapak baiknya gimana nih, Pak? Apanya? Terkait vonis dan juga penanganan terhadap para koruptor? Ya minimal undang-undangnya dipertahankan seperti itu, jangan sampai dikurangi. Oke. Menjadi hanya 10% dari kerugian keuangan negara itu kan sangat kecil sekali. Misalnya ini kalau di ekuivalensi itu hanya kesetaranya 10%, itu ya jangan. Hukuman jangan diturunkan lagi dari 5 tahun maksimal suap menyuap menjadi misalnya 3 tahun, itu kan yang meringankan koruptor. Padahal koruptor itu kalau sesuai dengan pembukaan undang-undang KPK dulu itu bahwa yang namanya korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa. Ya tentu sih Pak. Kok hukumannya kok ringan? Betul Pak, saya setuju juga Berarti itu. kejahatan biasa dong akhirnya. Iya. Ya, padahal itu mengsarakan rakyat. Negara kalau banyak korupsinya, itu enggak ada maju. Itu negara maju tapi korupsinya besar itu enggak ada. Tentu. Pasti negara yang korupsinya sedikit, negaranya maju. Betul. New Zealand, Singapura, misalnya Australia, Amerika, negara-negara European Union, itu semua negaranya itu ya korupsinya relatif lebih rendah dibanding negara-negara yang negara berkembang ya. Baik, Termasuk terkait itu nih Pak. Indonesia nih, Bapak gimana Pak melihat kinerja KPK periode ini? Menurut Bapak? Ya istilahnya kan itu fluktuatif. Oke. Ini baru-baru ini telah menetapkan Hakim Agung di MA ini udah tersangka yang baru-baru ini seiring dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional ya kita apresiasi. Nangkap tangan lagi Ketua DPRD yang ada sambungannya dengan Kepala Desa yang menyuap. Itu kalau nggak disadap nggak akan bisa ketemu. Oke. Apa kita biarkan pidana itu? Oke. Kalau penegak hukum membiarkan pidana, maka bisa dituntut penegak hukum itu. Sementara ada laporan masyarakat, makanya harus ditindaklanjuti. Antara lain dengan salah satunya OTT itu, nyuap itu. Nah, jadi kalau gimana KPK? Kita mengharapkan tetap independen walaupun di bawah eksekutif rumpunnya ya. Ya tentu. Karena KPK itu di undang-undangnya, undang-undang yang baru maupun undang-undang yang sebelum diperbaiki itu ya tetap lembaga negara yang independen. Tuh, independen itu bebas dari pengaruh manapun juga, tidak boleh disetir-setir. Misalnya Pak Menteri senior misalnya mengatakan UTT harus dihapus, UTT harus berhenti ya, jangan diikuti. Jangan ya Pak. Iya dong, kita kan ngikutin undang-undang, bukan mengikuti statement seseorang ya. Ah iya, tentu. Nah, siapapun artinya bukan bukan itu ya Pak ya. Siapapun tidak harus harus sesuai dengan prosedur hukum, due process of law dan sesuai dengan perintah undang-undang itu yang harus diikuti. Jadi bukan mengikuti katanya si ini, katanya si itu, jangan. Jangan ya. Ya. Otomatis kalau mau dihapus berarti undang-undangnya juga harus dirubah. Ya. Panjang lagi ya Pak ya berarti ya. Lagi. Dan sebetulnya yang salah bukan OTT-nya ya Pak ya. Yang salah bukan OTT-nya itu. Masyarakat harus diberikan suatu pendidikan seperti ini. Sehingga tahu duduk perkara kenapa kok harus OTT. Karena itu perintah undang-undang. Nah, undang-undangnya itu karena telah memperkirakan dinamika modus operandi, tata cara orang berkorupsi itu luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi memang harus penyadapan itu tetap ada dan diikuti dengan ya tangkap tangan karena prosesnya cepat, murah. Cepat dan murah. Cepat dan murah kenapa? Karena ada yang menyuap, ada yang disuap, ada uangnya. Barang bukti lengkap langsung naik kepada penyidikan. 3 bulan sudah masuk ke pengadilan. Waduh, diadili. emang ya ternyata. Ya, memang kalau kita ngobrol tentang itu panjang ya Pak ya. Oh iya, efisien itu paling cepat apa? Ya OTT itu pemberantasan korupsi dan murah. Sadap-sadap, ada yang ini, ada yang menyuap, ada yang disuap, ada uangnya, dan semua dibawa ke proses di pemberkasan di pengadilan oleh penuntut umum di KPK. Jaksa penuntut umum. Nah, masuklah di pengadilan. Ya, itu selesai dalam waktu kurang lebih 90 hari sudah selesai. Jadi ada putusan hakim
Jadi yang terbedanya juga cepat, nggak dijadikan ATM oleh oknum tentunya, dipanjang-panjangin berulang tahun kasusnya itu nggak ada kalau OTT, nggak ada. Iya ya, setuju sih Tuh. Pak, saya juga sangat Iya. setuju. Oke, baiklah. Wah, memang panjang banget kalau ngobrolan kayak gitu. Berarti memang pada intinya tuh OTT ini tidak salah ya, bukan Tidak OTT salah. yang seharusnya hilang. Ya, Nah, betul. teman-teman netizen, tadi kita sudah mengobrol cukup panjang nih dengan Pak Yasin ya terkait dengan OTT yang saat ini memang sedang ramai sekali diperbincangkan dan perlu digarisbawahi ya. Ternyata OTT ini bukan sembarangan tindakan yang dilakukan oleh KPK, tapi memang sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 20 tahun 2022. Nah, jadi kepada teman-teman netizen nih yang ada di rumah, di kantor ataupun di perjalanan, ingat OTT ada karena mengacu pada undang-undang. Jadi tidak lagi ya pada ngeluh, kalau OTT nanti nggak ada privacy, disadap-sadap dan lain sebagainya. Tapi dengan OTT kita jadi bisa meringkus ya Pak ya, mendapatkan bukti yang lebih nyata. Sekian podcast kita di Obras pada hari ini. Nantikan podcast selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga komen ya. Sampai bertemu, dadah.